Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Telogorejo semua. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Resi Ladina selama 1 jam ke depan akan memandu webinar pada episode kali ini. Tentunya dalam sharing with expert dengan salah satu expert yang ada di SMC RS Telogorejo. Dan tentunya pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Sugono, Magister Biomedik, spesialis kandungan. Ya. Selamat siang Dokter Sugono. Selamat siang Mbak Revi, selamat siang sahabat Telogorejo semua ya. Senang ini bisa berjumpa kembali dalam seminar pada siang hari ini. Semoga kedepannya nanti kita bisa membahas yang tadi sudah disampaikan Mbak Revi, kupas tuntas tentang gangguan haid. Oke. Dokter terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan seputar kesehatan yang pastinya sangat berguna nih Dok untuk kita seluruh sahabat Telogorejo yang sudah bergabung. Jadi mari kita langsung simak saja tentang kupas tuntas gangguan haid. Baik Dokter Sugono, mungkin kita langsung saja masuk di penjelasan dan setelah penjelasan kita open tanya jawab. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Revi, sahabat Telogorejo semua ya. Pada siang hari ini kita membicarakan satu topik yang saya rasa cukup penting ya. Cukup penting karena saya perhatikan sering yang datang ke praktek saya Mbak Revi, keluhannya aduh dokter, haid kok sakit banget, nyeri banget ya. Sampai rasanya nggak sampai muntah-muntah, sampai rasanya mau seperti semaput. Ada juga tuh, aduh dok, kok udah 3 bulan, kok belum mens nih, test-nya negatif, ada apa ya? Atau macam-macam dok, ini sudah haid, berhenti 2-3 hari kok haid lagi, atau udah selesai haid, saya kumpul dengan suami kok haid lagi, kenapa ya? Nah ini memang banyak sekali, tadi Mbak Revi sudah sampaikan, banyak sekali ya problemnya pada haid ini. Makanya kita coba pada siang hari ini, kita akan coba kupas tuntas ya, ini sebisanya saya sampaikan. Nanti andai kata ada yang tidak jelas, nanti para sahabat Telogorejo bisa bertanya ya, karena kita yang akan kita omongin nanti ini kan tentang haid ya Mbak Revi ya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan haid gitu ya, supaya kita sepakat dulu, nggak salah paham gitu ya. Dan untuk tahu yang mana haid, yang mana bukan haid ini perlu juga sih ya, untuk di beberapa agama atau kepercayaan itu. Kalau misalnya lagi haid tuh nggak boleh ibadah tuh kayak gitu ya. Nah jadi kalau kita bisa tahu pastiin yang mana haid, yang mana bukan haid, tentu ini sangat membantu untuk bisa menentukan kita itu boleh ibadah atau tidak ya. Nah jadi sebenarnya perdarahan yang dimaksud dengan haid itu adalah perdarahan uterus ya, perdarahan uterus. Uterus di sini maksudnya itu rahim. Jadi artinya kalau haid itu perdarahannya memang harus dari rahim yang bersifat, ada syaratnya lagi, periodik dan siklik. Nah periodik artinya di sini memang dia ada periodenya, ya ada jangka waktunya, gitu ya, jangka waktu yang tetap gitulah. Nah, memang untuk kasus haid memang tidak bisa persis tanggalnya, tapi memang range-nya maksimal geser 1-2 minggu itu masih normal sih ya. Atau dengan kata lain siklus haid itu antara 25 sampai 35 hari range-nya. Yang dimaksud siklus haid sendiri adalah hari pertama haid sekarang, kemudian hari pertama haid yang berikutnya, itu jaraknya ke siklus haid, dan itu range normal adalah 25 sampai dengan 35 hari. Nah, kita kembali ke definisi haid tadi, adalah perdarahan dari uterus yang bersifat periodik dan siklik. Siklik artinya dia berulang akan kembali kejadian lagi dengan sifat yang periodik tadi ya, dan waktu yang tertentu tetap, relatif tetap ya. Kemudian syarat yang penting di sini adalah adanya desquamasi endometrium. Desquamasi itu artinya bahasa Indonesia kita tuh luruh, lepas ya. Endometrium itu adalah dinding rongga rahim. Nah, jadi yang dimaksud dengan haid itu harus ada terjadi akibat pelepasan dinding rongga rahim yang kita sebut dengan endometrium dan bersifat periodik dan siklik. Nah, andai kata ada perdarahan dari jalan lahir yang tidak sesuai dengan kriteria ini, berarti bukan haid dong, gitu ya, bukan haid. Dan setahu saya di Islam ada istilahnya perdarahan yang istihadah ya. Jadi ini bisa membantu kita. Nah, yang kita lihat di sini pada gambar di sini ya. Nah, yang ini gambar rahim secara keseluruhan, ini saluran telur, kanan kiri ada indung telur, kanan kiri ya. Nah, yang ini yang kita sebut dengan dinding rongga rahim yang tadi istilahnya endometrium gitu ya. Nah, karena pengaruh hormon ini endometriumnya akan menebal. Kemudian nanti kalau tidak terjadi kehamilan, dia akan tipis, lepas, berdarah, ini yang kita bilang dengan haid. Dan dia bersifat periodik ya, jadi ada siklus tertentu ya. Dan juga harus disertai tadi pelepasan dinding rahim, dan juga dari segi jumlah ya. Jumlah normalnya adalah lebih kurang 80 cc ya sekali menstruasi itu.
Atau dengan takaran rumah tangga itu sehari-hari kita bilang ganti pembalut itu tidak sampai 5 kali dalam satu harinya, seperti itu ya. Nah ini yang saya katakan tadi. Nah, kalau karena pengaruh hormon ya, pada wanita itu memang kehidupannya banyak sekali ya dipengaruhi oleh hormon. Ini untuk kasus haid ada beberapa hormon sebenarnya, tapi kita fokus pada 2 hormon ya. Yang pertama yang kita lihat di sini, yang di garis merah ini adalah hormon estrogen namanya. Nah, hormon estrogen ini dia mulai meningkat ya, mulai hari kedua, ketiga haid dia sudah meningkat. Puncaknya dia pada hari ke-11. Setelah mencapai puncak pada hari ke-11 dia akan turun. Nah, karena peningkatan hormon estrogen ini membuat dinding rongga rahim yang tadi kita sebut endometrium itu akan menebal, semakin menebal. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri kalau ada terjadi kehamilan. Nah, setelah hormon estrogen ini turun pada hari ke-11, akan meningkat pula hormon progesteron. Ya, hormon progesteron itu akan meningkat di hari ke-11-12 haid dan puncaknya di hari ke-21, kemudian dia akan turun. Nah, dengan terjadinya peningkatan kadar hormon progesteron di sini, itu membuat tadi dinding rongga rahim sudah tebal. Nah, pengaruh hormon progesteron akan tumbuh pembuluh-pembuluh darah baru. Nah, sehingga tadi endometrium yang memang sudah tebal tambah subur nih, tambah gembur ya. Nah, jadi hari ke-21 tadi progesteronnya turun ya. Tapi kalau terjadi kehamilan, maka progesteronnya akan tetap tinggi karena akan fungsinya digantikan oleh plasenta yang menghasilkan progesteron ya. Nah, seandainya tidak terjadi kehamilan, progesteronnya ini turun, sehingga tidak ada lagi yang mempertahankan pertumbuhan endometrium ini, yang tadi semakin menebal karena estrogen, kemudian pembuluh darahnya bertambah banyak oleh progesteron, terus dua-dua hormonnya turun, akhirnya lepas berdarah. Nah, ini kita bilang dengan haid ya. Nah, karena memang kalau seorang wanita itu kondisi fisiknya sehat, tidak ada pengaruh dari dalam dan maupun dari luar tubuhnya, tidak ada pengaruh dari luar, obat-obatan dan sebagainya. Nah, peningkatan dan penurunan hormon ini itu relatif stabil ya, relatif sama ya. Makanya menstruasi itu akan berlangsung secara periodik ya, ada jangka waktu tertentu dan akan berulang lagi, bersifat siklik yang saya bilang tadi ya. Nah, kita sekarang mau kembali bicarakan tadi masalah gangguan-gangguan haid ya. Ada beberapa yang secara umum saya ringkas ya. Sering keluarnya itu nyeri ya, nyeri yang kita bahasa kedokteran disebutkan premenstrual syndrome ya. Gejala-gejala prahaid ya, dari ringan, sedang sampai berat banget ya. Bisa juga keluhan haid itu tidak teratur nih, yang kita sebutkan tadi, yang harusnya bersifat periodik dan siklik kok nggak periodik lagi, periodenya nggak sesuai lagi ya. Atau kadang-kadang jumlahnya berlebihan, yang tadi kita bilang 80 cc ini kok lebih, yang tadi kita bilang maksimal sehari ganti pembalut 5 kali, ini kok lebih dari 5 kali per harinya. Atau kadang-kadang jumlahnya sedikit ya, atau sama sekali tidak haid, terlambat haid, tidak haid dan seterusnya ya. Nah, semua perdarahan yang di luar haid tadi, yang tidak normal itu dalam bahasa kedokteran kita bilang dengan abnormal uterine bleeding ya, atau kita singkat dengan AUB, dan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan perdarahan uterus abnormal, PUA ya. Tadi uterus ya kita bilangnya adalah rahim ya. Nah, yang dimaksud atau digolongkan dalam PUA ini adalah semua kelainan menstruasi, baik dalam jumlahnya, dalam lamanya, dan saat terjadinya ya. Jadi ini yang kita sebut dengan gangguan menstruasi, gangguan haid atau PUA ya, perdarahan uterus yang abnormal, yang bukan normal ya, yang tidak normal. Nah, kemudian apa sih penyebabnya? Nah, ini yang sering ditanyakan ke saya, kenapa dok, apa nih penyebabnya pada kasus saya ini, apa penyebabnya? Macam-macam ya. Ini bisa kita ringkas di sini ya. Kita secara umum kita kelompokkan 2 kelompok ya. Kita bilang kelompok yang sebelah kiri di sini PALM ya, PALM gitu ya. Dan kelompok yang di kanan POIN, ini adalah penyebab PUA ya, POIN. Nah, PALM itu bahasa kedokteran atau bahasa Latin itu adalah telapak tangan gitu ya. Telapak tangan, sedangkan POIN ya uang koin gitu ya. Jadi mudah kita ingatnya ini, PALM, telapak tangan, koin, uang koin gitu ya. Nah, sering kan ya kalau di perempatan jalan kita di sini ya, ada yang ngasih telapak tangan, ada yang ngasih koin gitu ya. Jadi pagi banyak yang minta-minta di jalan. Nah, ini saya ambil gambar koin 1000 nih, konon harganya sudah mahal ya, ini sekarang dijual di online ini 100.000 katanya. Baik, ini yang tadi saya katakan PALM dan koin ini sebenarnya singkatan ya. Singkatan ini cara mudah dibuat supaya kita mudah ingatnya nih, PALM dan koin. Nah, apa itu PALM? PALM itu adalah P-nya itu polip ya, polip. Nah, apa ini polip nanti kita bahas satu-satu. A-nya adalah adenomyosis,
L-nya adalah leiomyoma atau sering kita sebut sebagai myom, M-nya itu adalah malignancy dan hiperplasia, ya. Nah, sedangkan koin adalah singkatan dari koagulopati, O-nya ovulatory dysfunction, E-nya endometrial, I-nya iatrogenic, dan N-nya itu not yet classified. Ya. Jadi kita lihat satu-satu ya. Polip ya. Di sini dikatakan polip ya. Polip itu sebenarnya daging tumbuh ya. Daging tumbuh bisa di dinding rongga rahim, bisa juga di leher rahim ya. Nanti kita lihat satu persatu secara detail ya. Baik. Nah, kemudian ada beberapa gangguan haid ini kita sebut dengan heavy menstrual bleeding ya. Ini perdarahan itu sangat banyak, yang tadi saya bilang ganti pembalut lebih dari 5 kali seharinya, dalam sesinya lebih dari 80 cc ya. Nah, ini yang istilah heavy menstrual bleeding ini dulu disebut dengan menoragi. Mungkin sahabat Progroja yang nonton Zoominar ini mungkin ada teman-teman dari dokter atau mahasiswa kedokteran ya. Dulu kita nyebutkan menoragi. Nah, sekarang kita nggak pakai lagi istilah ini ya, itu istilah lama, kita nggak pakai lagi. Kemudian ada istilah lainnya adalah intermenstrual bleeding ya. Ini adalah perdarahan terjadi di antara menstruasi yang siklik dan terprediksi. Artinya ada haidnya sih teratur, tapi di pertengahan siklus haidnya itu kok ada haid lagi. Yang tadi saya katakan sudah berhenti 2-3 hari kok ada flek-flek lagi. Ya, ini kita katakan dengan IMB ya, intermenstrual bleeding atau perdarahan tengah istilah Indonesianya ya. Nah, untuk ini dulu kita sebut metroragia ya. Sekarang kita nggak pakai lagi istilah metroragia ini. Nah, kemudian berikutnya dulu ada istilah PUD ya, perdarahan uterus disfungsional atau bahasa Inggrisnya dysfunctional uterine bleeding ya. Istilah ini nggak dipakai lagi. Nah, dulu istilah PUD ini kita pakai untuk semua kelainan yang bukan kelainan anatomis ya. Yang bukan kelainan anatomis itu kita golongkan ke PUD. Tetapi sekarang dengan perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, sehingga kita bisa tahu ini penyebab PUD ini kita bisa uraikan satu persatu ya. Nah, saya mau kembali lagi ke slide ini. Ini tadi ya, kita lihat tadi ini kelompok kiri ini kelompok palem, sedangkan di kelompok kanan kelompok koin. Nah, di mana kelompok yang kiri ini itu adalah adanya perubahan anatomi ya. Perubahan anatomi maupun perubahan secara histologi. Anatomi artinya bentuknya secara per organ, histologi per sel ya, per jaringan ada perubahan. Nah, sehingga pada kelompok palem ini bisa kita lihat ini, artinya bisa kita image, bisa kita citrakan ya dengan alat apa? Dengan alat USG ya bisa, dengan yang lebih canggih CT scan atau MRI bisa ya. Sedangkan di kelompok yang kanan, kelompok koin ini bukan kelainan anatomis, bukan kelainan histologi, tapi kelainan yang bersifat fungsional ya, patofisiologi istilahnya. Fungsi normalnya berubah menjadi tidak normal lagi. Nah, ini biasanya kita mendeteknya lewat pemeriksaan lab ya, pemeriksaan laboratorium. Sekarang gangguan haid itu bisa berdasarkan jumlahnya tadi ya, berdasarkan jumlahnya lama maupun saat terjadi buah itu kita bagi menjadi akut ya, akut. Kemudian ada perdarahan yang bersifat kronik, kemudian ada tadi yang saya sebut perdarahan tengah ya, intermenstrual bleeding. Yang dimaksud perdarahan akut adalah perdarahan yang terjadi secara mendadak dan jumlahnya banyak, membutuhkan pertolongan yang segera. Kalau tidak itu sangat mengancam kesehatan, bahkan mengancam jiwa si penderitanya ya. Sedangkan kita bilang PUA yang kronik itu adalah perdarahan yang sampai 3 bulan atau lebih ya, kita katakan kronik. Nah, sedangkan intermenstrual bleeding perdarahan tengah ini adalah tadi terjadi perdarahan lagi di tengah-tengah perdarahan yang bersifat siklik tadi ya. Nah, jadi seperti ini pembagiannya ya, PUA ada yang akut, ada yang kronik, ada yang perdarahan tengah ya. Nah, kita coba jabarkan satu persatu walaupun tidak secara detail ya, karena banyak sekali nih. Nanti lain kesempatan masing-masing penyebab ini kita bahas satu topik tersendiri. Tadi kita katakan P-nya itu polip ya. Polip tadi sudah saya katakan itu sebenarnya adalah daging tumbuh ya. Karena ini satu daging tumbuh bisa aja kejadian di mana sih, ada juga polip di rongga hidung, polip di tempat lain ya. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah polip di alat reproduksi wanita, terutama di alat reproduksi internalnya yang di dalam. Nah, letak polip bisa terletak di sini, di rongga rahim ya. Di dalam rongga rahim, di endometriumnya bisa terdapat polip, atau bisa juga polipnya tumbuh di leher rahim. Leher rahim kita bilang cervix ya, cervix dan leher bisa di sini. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan, ya misalnya kalau yang di rongga rahim kita lakukan pakai laparoskopi bisa kelihatan seperti ini. Atau kalau yang di leher rahim dan dia keluar dari mulut rahim ini bisa kita lihat lewat jalan lahir ya, pakai alat
alat sederhana aja di ruang praktek ini bisa kita lihat biasanya ada. Nah, inilah yang bisa menyebabkan perdarahan di luar haid. Nah, ini rapuh jaringannya. Memang biasanya polip ini jinak sih ya, tapi dia karena sifatnya bertangkai dan juga bukan pada tempatnya yang seharusnya nggak ada, dia tumbuh di sini nggak cukuplah nutrisi bagi dia sehingga rapuh, sehingga kesenggol dikit flek lagi. Ini biasa keluhannya nih kalau misalnya habis hubungan loh kok ada flek, ada perdarahan ya, atau banyak aktivitas kok ada perdarahan lagi. Nah ini memang harus diperiksakan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kerja yang mengalami seperti ini, istri, rekan, saudara dan sebagainya, ini memang harus kita periksain dan jangan malu ya untuk memeriksakan diri untuk hal seperti ini supaya cepat diperiksain, cepat kita tahu, cepat tindakan yang bisa kita ambil ya. Jadi ini bisa menyebabkan perdarahan uterus yang abnormal tadi ya, gangguan menstruasi tadi ya. Next, selanjutnya adalah tadi A-nya. A-nya itu adalah adenomyosis atau endometriosis ya. Apa itu adenomyosis atau endometriosis? Nah, tadi saya katakan di dalam rongga rahim itu ada apa kita bilang ya, semacam dinding rongga rahim kita bilang dengan endometrium ya. Nah, endometrium ini letaknya harus di rongga rahim saja ya, karena fungsinya adalah untuk tadi membantu implantasi atau menempelnya janin ya, janin. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan dia akan lepas kita bilang tadi haid. Nah, kalau letaknya hanya di dalam rongga rahim ini, waktu terjadi haid nggak begitu nyeri ya, karena Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa bahwa di rahim, di rongga rahim ini sangat sedikit saraf perasanya, jadi nggak terasa nih. Nah, namun pada suatu kondisi tertentu, endometrium ini karena ikut aliran darah atau faktor-faktor lainnya, banyak teori yang tentang ini ya, menjelaskan tentang ini. Salah satunya adalah ikut aliran darah. Nah, dinding rongga rahim kita bilang endometrium tadi bisa sampai ke otot rahim. Nah, ini ya, ini di. Nah, kalau misal endometrium yang salah alamat atau salah letak ini, atau kita bilang endometrium ektopik ini, tumbuh di otot rahim atau di dinding luar rahim, nah ini kita bilang dengan adenomyosis. Nah, ini kejadiannya sama. Tadi saya katakan kalau dia mau haid ini dilepas, yang adenomyosis ini juga mau lepas. Nah, bayangin. Nah, kalau yang di rongga rahim tadi sedikit saraf rasanya, tetapi di otot-otot rahim, di sisi luar rahim itu banyak saraf rasanya ya. Nah, menstruasi yang normal aja pun terasa agak kemang ya, pegel-pegel, apalagi kalau dia endometriumnya letaknya di luar, bukan di rongga rahim, ini sakit banget. Nah, ini khas gejala penderita ini atau datang ke dokternya itu karena nyeri haid ya, nyeri yang luar biasa dan sangat mengganggu ya. Nah, kalau kita lihat secara laparoskopi ini ya gambarannya, ada adenomyosis ya yang merah-merah di sini ya. Kalau endometriosis ya sama ya. Kalau yang tadi kita katakan adenomyosis dia tumbuhnya sebatas masih di rahim, tapi di luar rongga rahim, tapi masih di rahim, kita katakan adenomyosis. Tetapi pada kasus endometriosis ini, dinding rongga rahim tadi itu sampai lebih jauh, ya, sampai ke saluran telur, sampai ke indung telur. Nah, ini yang kita bilang dengan endometriosis. Nah, memang ada juga penelitian terbaru sekarang membuktikan bahwa ternyata jaringan endometriosis yang di luar rahim itu agak berbeda ya selnya dengan endometrium yang ada di dalam rongga rahim. Nah, kalau menderita endometriosis seperti ini, keluhannya khas banget nyeri haid yang luar biasa ya. Kemudian kalau kita gold standarnya ya, untuk pemeriksaan gold standar yang terbaiknya memang kita lakukan laparoskopi sih. Nah, untuk laparoskopi kita di Rumah Sakit Terlalu siap ya, sudah kita punya alat yang cukup bagus untuk ini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini ada endometriosisnya ya. Ini ada endometriosisnya. Biasanya itu nempel nih. Nah, di dinding rongga perut, di saluran telur. Nah, ini nyeri banget. Ini nyeri banget ya waktu mau haid, selama haid atau setelah haid ini nyeri sekali ya. Dan ini kasus adenomyosis atau kasus endometriosis ini tidak hanya di saluran telur, indung telur saja, tapi kadang-kadang pernah kami temukan jauh ya perginya, sampai ada kasusnya sampai ke paru-paru. Nah, akhirnya dia batuk berdarah, waktu mau haid kok batuk berdarah ini sering keliru ya, dianggap mungkin radang paru dan sebagainya ya. Ada juga yang sampai pernah kasus saya temukan satu kasus malah tumbuhnya di pusar ya, umbilikus ya. Nah, jadi berdarah di situnya. Kita pikir awal-awalnya ya mungkin putusnya tali pusat yang lalu terus luka lagi di situ. Nah, ternyata ini adalah endometriosis. Jadi bisa sampai kemana-mana ini ya endometriosis ini. Baik. Keluhan yang khas banget pada endometriosis tadi saya bilang adalah satu nyeri haid ya, nyeri haid yang sangat mengganggu ya. Yang kedua bagi pasangan yang sudah berkeluarga, bagi pasangan ya yang sudah berkeluarga,
ini sangat menurunkan kesuburan si pihak wanitanya ya, ini menyebabkan infertilitas ya. Sudah menikah sampai 1 tahun atau lebih kok belum dikaruniai kera juga ya, menyebabkan infertilitas. Kasihan juga ya, setiap dicek negatif lagi speknya. Kemudian lagi dia sifatnya akan menyebabkan perengketan nih, cenderung perengketan. Nah ini perengketan inilah menyebabkan nyeri ya. Dia nanti akan lengket dengan yang kita sebut dengan peritoneum. Peritoneum itu adalah selaput di sebelah dalam dinding perut kita. Nah, kalau nempel di peritoneum itu sakit banget, karena di peritoneum itu banyak banget saraf perasanya ya, gerak sedikit nyeri ya. Jadi ini ya, kalau ada sahabat dokternya yang pernah mengalami ini, ada nyeri di perut bawah, gerak nyeri, naik motor itu ada jeblongan kok, sakit banget ya. Nah, jadi saya harapkan ini segera ini dipisahkan ya. Siapa tahu kasusnya adalah endometriosis ya. Nah, kalau dia sampai ke induk telur bisa terjadi kista ya, bisa terjadi kista endometriosis ya namanya ya. Nah, kalau dia di induk telur akan terbentuk kista, biasanya akan disertai dengan adanya cairan kental berwarna coklat ya, sehingga kista endometriosis ini kita sebut juga dengan kista coklat ya, kista coklatnya gejalanya sama jadi air. Nah, ini adalah kalau kita lakukan laparoskopi ya, mungkin ada sahabat dokter belum terlalu paham tentang laparoskopi ya. Nah, jadi dalam pembedahan sekarang ada 2 macam ya, ada pembedahan yang konvensional, ada yang lebih canggih ya. Konvensional itu operasi dengan cara buka perutnya dibelah gitu ya. Nah, kemudian tangan dokter, tangan asisten masuk ke dalam rongga perut kita sehingga dilakukan operasi. Nah, cara kedua yang lebih canggih yang kita bilang yang non invasif, artinya tidak banyak mengganggu organ tubuh kita ya, dengan cara laparoskopi ya. Dokter tidak membuka rongga perut, seperti alat itu kita masukkan di dinding perut, ditembus sampai ke dalam ya, pakai dibius tentunya. Nah, sehingga tangan dokter dan asisten tidak masuk ya, yang masuk cuma alat. Nah, ini kemudian kalau ada kista kita ambil ya, kita bakar, kita kecilkan dan sebagainya ya. Nah, untuk alat laparoskopi kita sudah siap ya, di Telkomsel kita punya cukup bagus. Ini salah satu contoh kista endometriosis nanti ya. Nah, yang kedua tadi L ya, kan palunya. B sudah, A sudah, L sekarang. Leiomyoma. Leiomyoma yang sehari-hari sering dikenal disebut miom ya, miom. Nah, miom itu apa? Miom itu adalah pertumbuhan jaringan yang cepat ya di rahim pokoknya. Bisa letaknya di dinding rongga rahim, bisa juga letaknya di otot rahim, bisa juga di dinding luar rahim ya. Nah, jaringannya berupa apa? Jaringan fibroid ya. Fibroid itu jaringan kasar, keras ya. Jadi maka disebut juga dengan fibroid, fibrous tumor ya, tumor itu artinya benjolan ya. Nah, kalau kita operasikan bisa seperti ini ya. Nah, ini akan menimbulkan nyeri juga pada menstruasi. Karena apa? Karena dia harusnya rahimnya ini bisa berkontraksi, mengecil lagi itu hentikan pendarahan. Nah, karena ada miom di sini di otot rahim misalnya, sehingga waktu rahim itu mau mengecil terganjal oleh miomnya, ini bikin nyeri ya. Selain itu membuat haidnya lebih lama berhentinya, karena rahimnya mau mengecil nggak bisa nih terganjal oleh miomnya. Nah, yang berikutnya adalah malignansi ya. Malignansi itu yang tadi M ya, malignansi atau hiperplasia ya. Malignansi itu adalah keganasan, ganas ya, kanker lah kita bahasa sehari-hari sebutkan ya. Dalam kelompok ini juga termasuk hiperplasia. Hiperplasia itu artinya penebalan. Nah, ini kita bandingkan di sini. Ini adalah dinding rongga rahim atau endometrium yang normal. Jadi nggak terlalu tebal. Kalau kita USG, pakai USG lewat channel lahir ya, USG transvaginal, tebalnya paling 6 mm, maksimal 7 mm ya. Tapi pada kasus endometrial yang hiperplasia ini, dia akan menebal ya, menebal. Nah, kalau terjadi penebalan ini akibatnya apa ya? Sudah pasti haidnya akan banyak dan lama. Tadi kita jelaskan bahwa haid itu adalah lepasnya dinding rongga rahim. Nah, tidak terlalu lama kalau maksimal tadi tebalnya 6 mm, 7 mm, maka rata-rata 3-7 hari sudah selesai. Tetapi kalau tebalnya sampai 10 mm atau lebih ya, nah ini pendarahannya nggak berhenti-berhenti ya. Nah, apa yang kita takutkan di sini, bisa-bisa ini pertumbuhan ini kan hiperplasia artinya pertumbuhan sel yang sangat cepat ya. Nah, dalam batas tertentu masih terbentuk sel-sel baru yang masih normal. Tetapi karena pertumbuhannya cepat banget seperti itu, sehingga nanti pertumbuhan yang salah ya. Cara pertambahan sel tubuh kita adalah secara yang kita mirip-mirip dengan fotokopi ya. Ya kita sudah pernah semua fotokopi. Nah, karena begitu cepat ya, misalnya di fotokopi aja lah, cepet-cepetan ngopinya, bisa salah, kopinya jelek hasilnya. Yang jelek dikopi lagi, semakin jelek, akhirnya sudah berubah bentuk, berubah sifat. Nah, bersifat yang kita bilang dengan mutan ya, berubah. Nah, sel yang sudah berubah sifat, berubah bentuk itu yang kita bilang dengan cancer. Nah, jadi kalau penebalan ini ya hati-hati.
Kalau tidak cepat segera didiagnosa, ditangani yang tepat, ini berkembang menjadi kanker. Kalau seperti ini sudah menjadi kanker ya, menjadi kanker rongga rahim ya, seperti itu. Nah, kanker serviks ya, tadi kan keganasan ya, bisa kanker di rongga rahim, kanker endometrium, bisa juga kanker pada leranya. Nah, sebagai perbandingan ini adalah mulut rahim. Ini kalau kita lihat dari bawah ya, lewat jalan lahir ya, yang alat sederhana seperti contoh bebek itu. Ini kita bisa lihat mulut rahim yang normal seperti ini, mulus ya. Tetapi kalau yang sudah luka luas begini itu sudah curiga ke kanker ya, ke kanker. Nah, bayangkan kalau seperti ini kan mulus kan kesenggol nggak apa-apa, nggak akan berdarah, ini tebel, ini sudah diciptakan Tuhan demikian rupa ada lapisan tanduknya di sini. Nah, kalau ini lapisan tanduknya terbuka, wah kesenggol dikit waktu hubungan atau aktivitas ini mudah berdarah ya. Nah, untuk kasus kanker serviks ya dulu ya kita terkenal lagi ya salah satu artis kita Jupe ya di menderita kanker serviks. Ini juga membuat ya memang kita sangat prihatin ke beliau. Tetapi dengan kasus ini waktu itu banyak juga yang datang ke kami menanyakan tentang kanker serviks dan sebagainya. Jadi membantu mensosialisasikan ya. Nah, tapi sekarang kok saya lihat kok udah reda lagi, nggak banyak yang bertanya tentang ini ya. Kayaknya harus ada artis dulu nih baru ya. Nah, di tingkat internasional ada seorang yang ada YouTube-nya ya, ada dibuat film dokumentasinya di YouTube. Di YouTube terkenal dengan Lady Gangga, ini bacanya Gangga ya. Nah, kalau kita ketik di YouTube ini akan muncul filmnya ya. Beliau itu nama aslinya sebenarnya Michelle Leonard Fraser Baldwin ya. Sebenarnya beliau ini adalah warga negara Amerika. Nah, beliau ini terdiagnosa kanker serviks. Nah, karena stadiumnya sudah lanjut, maka secara teoritis ilmu pengetahuan kedokteran bisa prediksi ya kemungkinan hidupnya. Maka beliau ini bertekad di sepanjang sisa hidupnya dia akan sosialisasikan mengenai kanker serviks ini supaya wanita lain tidak melakukan kesalahan seperti dirinya, tidak melakukan deteksi dini, sehingga sepanjang sisa hidupnya dia dengan sampan ya, dia mengarungi sungai terbesar di India ya, Sungai Gangga yang mungkin kita dapat tahu. Nah, di situ kan Sungai Gangga di India itu dipakai untuk berbagai hal ya, nyuci di sana, ibadahnya juga di sana ya. Di sepanjang sungai itulah dia mengedukasikan wanita-wanita di India itu untuk melakukan deteksi dini supaya tidak mengalami kanker serviks sebagaimana yang beliau rasakan. Memang pada akhirnya beliau ini dipanggil Tuhan, dan film yang ada di YouTube itu adalah diproduksi oleh putrinya ya, bisa dilihat di YouTube ya, Lady of Gangga. Baik, sekarang ya supaya tidak sampai kita terlambat sampai terjadi kanker serviks ya, kita harus lakukan pencegahan ya. Nah, sebenarnya kanker serviks itu harusnya tidak kejadian itu Mbak Revi ya. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik hati berikan kesempatan kita untuk mendiagnosa ini kanker serviks. Kenapa? Karena berbeda dengan kanker yang lain ya. Kalau kanker yang lain tiba-tiba kanker aja dia. Tetapi kanker serviks ini ada kelebihannya, ada stadium pre-kansernya. Nah, jadi dari stadium pre-kanser menjadi kanker itu butuh waktu lagi 10 sampai 15 tahun sampai 20 tahun kemudian. Nah, masa sih dalam waktu 10 tahun kita nggak terdiagnosis ini ya? Karena sering sih terlambat tahunnya, terlambat datangnya ke memeriksakan diri ke dokter, ya alasan malu, ya sekarang nggak perlu malu sih ya. Kalau misalnya sungkan diperiksa oleh dokter kandungan yang cowok, banyak sih sekarang dokter kandungan yang cewek seperti itu ya. Alasan biaya sekarang sih seharusnya nggak boleh alasan biaya lagi ya, karena pemerintah sudah siapkan dana BPJS-nya ya. Nah, untuk melakukan pencegahan kanker serviks ini ya dari kami dokter, kami berusaha beredukasi ya seperti ini yang sedang kita lakukan ini. Kemudian cara lainnya untuk deteksi ini sebenarnya bisa kita lakukan pap smear ya. Pap smear ini memang ada dua klasifikasi, ada pap smear yang biasa, relatif murah, ada yang lebih canggih agak lebih mahal. Ya, tapi ini sudah memenuhi lah ya, memenuhi. Dan kami pun dokter kandungan, perhimpunan kami POGI melatih bidan, melatih dokter-dokter umum yang ada di puskesmas untuk bisa melakukan pemeriksaan, bukan pap smear sih, kita melatih pemeriksaan namanya IVA ya, inspeksi visual asam asetat. Nah, kenapa tidak kita latihkan IVA itu? Karena IVA itu simple sih caranya, bisa dilakukan di tempat yang terbatas peralatannya, bisa di puskesmas bisa. Jadi petugas kesehatan lewat jalan lahir membuka jalan lahirnya, kemudian pada mulut rahimnya ditetesi asam asetat ya, asam asetat 3-4%, kemudian dilihat perubahannya ada nggak acetolite warna putih kayak bekuan es seperti itu. Nah, yang ada seperti itulah maka dikirimkan untuk pap smear ya.
Karena Pasmir ini memang relatif butuh biaya lebih mahal, ya. Dan nggak setiap tempat ada fasilitasnya. Karena bahan Pasmir yang kita ambil di sini ini akan kita kirimkan ke laboratorium. Di laboratorium itu nanti akan dianalisis oleh dokter yang ahli stel, ya, dokter spesialis patologi anatomi. Nah, nggak setiap tempat ini ada, karena di kabupaten tertentu ini belum punya dokter spesialis patologi anatomi. Makanya para bidan dokter umum di puskesmas kami latih dengan pemeriksaan IPA. Jadi sahabat Logorojo yang belum bisa untuk Pasmir silakan ke puskesmas bisa melakukan pemeriksaan IPA. Pasti bagaimana caranya? Lewat jalan air, dokter dengan alat seperti batang ini ya akan mengambil sedikit jaringan yang di mulut rahim agak sampai ke dalam sedikit, kemudian dioleskan ke kaca atau dimasukkan ke cairan seperti ini, terus kita kirimkan ke laboratorium, bisa akan dianalisis oleh dokter Alisa tadi ya. Kemudian cara pencegahan lain bagaimana? Nah, sudah lama sudah ada vaksinnya ya. Sekarang terkena vaksin untuk COVID, sebenarnya vaksin untuk cancer cervix ini sudah lama adanya ya. Sejak 15 atau 20 tahun sudah ada ya. Nah, sejak kapan mulai kita berikan vaksinnya ini? Adalah kepada remaja putri sejak umur 13 tahun sudah diberikan vaksin ya. Karena sedini mungkin kita berikan, maka antibodi yang terbentuk itu lebih banyak, ya lebih bagus, lebih poten ya. Sehingga kalau misalnya vaksin ini diberikan pada remaja putri di bawah usia 15 tahun cukup 1 kali aja. Tetapi kalau yang di atas 15 tahun butuh 2 dosis ya, 3 dosis malah, 3 dosis untuk vaksin anti kanker serviks ini ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan yang kelompok yang di kiri ya, kita bilang tadi palem ya. Sekarang kita bicarakan kelompok yang kanan yang koin tadi ya. Koin yang pertamanya adalah koagulopati. Koagulopati artinya kelainan sistem pembekuan darah ya. Nah, harusnya pada menstruasi itu tadi kan lepas ya dinding rongga rahim. Nah, kan robek-robek nih, ada bagian yang luka. Tetapi kalau misalnya sistem pembekuan darahnya itu normal, itu akan menutup, akan berhenti sendiri ya. Di samping dibantu dengan pengecilan oleh rahim tadi. Seperti misalnya tangan kita keluka sedikit atau cabut gigi, tapi kan bisa berhenti darahnya. Nah, pada kasus koagulopati ini terjadi gangguan ya, kelainan pada sistem pembekuan darah yang bersifat sistemik. Sistemiknya itu ya di semua bagian tubuhnya terjadi gangguan ya. Nah, pada kasus gangguan menstruasi itu, perdarahan menstruasi yang banyak itu kita temukan 13%-nya adalah koagulopati ini ya, koagulopati ini. Nah, paling sering yang kita temukan penyakit yang kita sebut dengan penyakit von Willebrand ya. Nah, ini saya ambil gambar darah merah, dia memecah, nanti dia akan keluarkan zat untuk pembekuan darah. Ini mekanismenya yang kalau berjalan secara normal ya haidnya tidak banyak, tapi kalau ini terganggu maka haidnya banyak dan lama, maka memang haruslah kita periksakan ya dari penyebabnya masing-masing ya. Nah, sekarang yang O-nya, ovulatory dysfunction ya. Ovulatory itu adalah ovulasi ya, ovulasi. Bahasa Indonesia itu ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah di mana terjadinya pecahnya sel telur ya. Nah, kita tahu sel telur itu dari kecil berkembang karena pengaruh hormon ya, terus sampai matang. Matang itu besarnya kira-kira 20 mm ya. Ini bisa kita lihat dari WC transvaginal ya. Nah, setelah sampai pada biasanya pertengahan siklus haid ya, sekitar hari ke-14 plus minus 3 hari. Maju mundur 3 hari, dari hari ke-11 bisa sampai dengan hari ke-17, kemungkinan akan terjadi pecahnya nih ya, sel telur ini, sehingga sel telurnya itu ditangkap oleh saluran telur, kemudian ada sel sperma yang bisa terjadi pembuahan. Nah, kalau ini bisa terjadi pecah, ya normal sih, haidnya akan teratur lagi. Tetapi pada kode tertentu ini nggak mau pecah nih, nggak bisa pecah, gede terus. Nah, bisa jadi kista, sehingga bisa menyebabkan juga gangguan haid. Karena kalau dia nggak pecah, nanti hormon estrogennya tinggi terus. Nah, sehingga nanti haidnya jadi terganggu. Atau dinding rahimnya semakin tebal, tadi sudah kita jelasin ya. Nah, ini salah satu penyebab kuat tadi ya. Dulu ini termasuk kriteria darah uterus disfungsional, sekarang kita nggak pakai lagi ya. Dan nah, gejala-gejala gangguan ovulasi itu bisa dari amenore. Amenore itu artinya berhenti haid ya. Tidak haid sampai dengan 3 bulan ya. Kemudian perdarahannya bisa ringan, bisa berat, perdarahannya juga jarang, hingga perdarahan yang banyak gejalanya ya. Nah, kemudian yang lain adalah sindroma ovarium polikistik ya. Ini yang penyebab gangguan ovulasi tadi ya. Bahasa Indonesia kita bilang dengan SOPK ya, bahasa Inggris disingkat PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome ya. Apa ini maksudnya? Nah, di sini lihat pada gambar ini ya, ini adalah gambar indung telur sih, gambar indung telur. Nah, harusnya pada pertengahan siklus ya, pertengahan siklus itu adalah puncak suburnya seorang wanita ya. Tadi saya katakan antara hari ke-11 sampai ke-17 ya. Itu biasanya 1 atau maksimal 2 sel telur yang berkembang ya.
Nah, itulah yang terjadi, nanti akan terjadi ovulasi, akan dibuahi terjadi kehamilan. Nah, tetapi pada kasus SOPK ini semuanya itu membesar, tapi besarnya itu terbatas. Ya, terbatas artinya kurang dari 10 mm ya. Nah, tadi saya katakan kalau dia matang itu mencapai 20 mm, ini paling tidak sampai 10 mm masing-masingnya. Banyak tapi kecil-kecil gitu ya. Nah, ada juga disebut dengan rules of 10 ya, istilahnya hukum 10. 10 apa? Jumlah sel telur yang berkembang lebih dari 10, ukurannya kurang dari 10 mm gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan haid juga ya. Atau hiperprolaktinemi, ya hormon prolaktinnya tinggi, atau hipotiroid, hormon tiroidnya rendah, atau pada kasus obesitas. Nah, ini sering datang ke praktek kami ini. Gemuk ya, dok ini hanya kok lambat, dok saya udah menikah sekian tahun kok nggak diberi momongan. Ya problemnya di obesitas sih. Jadi kalau memang pengen haidnya teratur, pengen subur lagi, ya ini dulu tuh obesitasnya diatasi dulu ya. Atau pada kasus tertentu yang penurunan berat badannya secara drastis, nah ini juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi ya. Atau pada penderita anoreksia, nggak ada selera makan ya, bisa dibayangkan yang nutrisinya kurang, semua terganggu. Atau ada yang olahraga yang terlalu berat ya, ini sering kami jumpai ya pada atlet-atlet ya, kalau mau tanding itu mau pon atau apa, latihannya berat, tambah lagi stres ya, ini sering menyebabkan terlambat haid ya. Nah, kemudian faktor lain tadi kan iatrogenik ya. Iatrogenik itu adalah yang didapat ya. Didapat itu seperti misalnya ada menggunakan obat-obat steroid ya. Obat steroid itu misalnya apa? Obat-obat untuk radang biasanya, radang tenggorokan ya, untuk radang-radang yang lain. Nah, kalau menggunakan obat ini bisa menyebabkan gangguan haid sih. Atau obat-obat yang mempengaruhi metabolisme hormon dopamin ya. Misalnya apa? Pakai fenotiazin atau antidepresan. Fenotiazin biasanya ya anti kejang atau obat penenang ya, atau antidepresi ya. Ini bisa menyebabkan gangguan haid juga. Makanya kalau ke dokter biasanya kami bertanya ada konsumsi obat apa gitu ya. Nah, kita berikutnya pada masalah yang endometrialnya ya. Endometrial itu endometrium ya. Ini terjadi pada siklus menstruasi yang teratur gangguan haid seperti ini ya. Penyebabnya gangguan hemostasis lokal endometrium. Nah, bedakan dengan yang tadi ya. Tadi ada koagulopati. Koagulopati itu dia gangguan hemostasis, gangguan pembekuan darah seluruh tubuh ya, bersifat sistemik. Tetapi pada yang kasus endometrial ini hanya sebatas lokal di endometrium, sebatas lokal di dinding rongga rahim saja. Ini kita lihat ya, sistem pembekuan darah terganggu. Ini kalau kita periksakan dengan USG transvaginal bisa kita lihat bagaimana ya aliran darahnya ya. Nah, pada kasus endometrial ini biasa gejalanya perdarahan tengah ya, intermenstrual bleeding. Nah, ini yang sering dikeluhkan, dok saya haidnya sudah berhenti 2-3 hari kok ada flek lagi, dok haid saya sudah berhenti, waktu hubungan suami kok perdarahan lagi. Nah, ini termasuk masalahnya penyebabnya endometrial faktor ya. Nah, atau perdarahan yang berlanjut ya akibat gangguan hemostasis lokal tadi ya. Nah, ini bisa kenapa? Bisa ada inflamasi atau radang ya, atau ada infeksi di endometriumnya. Atau ada kelainan respon inflamasi lokal, ada radang lokal di endometrium, di rahim ya. Kemudian ada penyimpangan vaskulogenesis, penyimpangan pembentukan pembuluh darah di endometriumnya, ini juga bisa menyebabkan gangguan haid yang berasal dari faktor endometrial ya. Sekarang yang I itu iatrogenik. Iatrogenik itu ada yang didapat. Misalnya pada kasus apa ya? Pada kasus ini ya, menggunakan kontrasepsi hormonal ya. Bisa kontrasepsi yang mengandung estrogen, yang mengandung progestin ya. Contohnya yang KB suntik 3 bulan yaitu mengandung estrogen dan progestin ya. Atau yang menggunakan AKDR. AKDR ini alat kontrasepsi dalam rahim atau disingkat dengan IUD ya, intrauterine device ya. Pada wanita tertentu, aksesuar tertentu yang tidak cocok ya, yang rahimnya tidak mau terima IUD, ini biasanya haidnya itu bisa lebih banyak. Setelah haid ada perdarahan lagi, waktu hubungan dengan suami perdarahan lagi ya. Nah, ini contoh ya posisi IUD ya di rongga rahim. Bagi yang cocok sih nggak ada masalah, nggak ada keluhan apa-apa. Tetapi bagi yang cocok itu bisa menyebabkan perdarahan ya. Yang kita sebut dengan perdarahan sela ya, breakthrough bleeding ya, atau BTB ya, seperti itu. Atau dari mana lagi yang iatrogenik? Penggunaan obat antikoagulan. Antikoagulan itu anti pembekuan darah ya. Misalnya obatnya warfarin, heparin dan sebagainya. Ini biasanya
dipakai pada misalnya orang-orang tertentu yang penderita sakit jantung ya, kita tidak mau darahnya membeku atau yang sudah pernah stroke ya, biasanya diberikan obat ini ya. Nah, kalau mengkonsumsi obat ini bisa menyebabkan gangguan haid ya. Nah, pada penderita gangguan haid karena faktor obat-obatan seperti ini, dia biasanya juga mempunyai kelainan hemostasis bawaan ya, maka kelompok ini kita masukkan ke dalam kelompok kategori yang tadi ya, koagulopati tadi ya, bisa dimasukkan ke kelompok yang koagulopati tadi. Nah, sekarang yang N ya, koin ada N-nya terakhir ya. Koin itu not yet classified, artinya ada beberapa kelainan menstruasi yang sulit kita kelompokkan ke kelompok yang sudah kita sebut di depan tadi ya. Ini contohnya adalah untuk penyebab lain yang jarang tersedia, misalnya beberapa kadar endometrium seperti endometritis kronik ya. Endometritis kronik itu radang ya, radang pada endometriumnya ini. Atau ada malformasi arteri vena, ada kelainan bentuk pembuluh darah arteri, pembuluh darah balik venanya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan menstruasi atau perdarahan-perdarahan di luar menstruasi ya. Nah, kita sampai pada akhir presentasi saya ya. Apa take home message-nya? Apa yang pesan yang bisa kita ingat-ingat nih, kita bawa pulang nih ya. Yang pertama, gangguan atau kelainan haid itu dapat disebabkan oleh banyak faktor, banyak banget ya, banyak banget. Kami aja dokter itu sulit kadang-kadang mencarinya ya. Maka itu saya sarankan ya, segeralah memeriksakan diri ke dokter ya. Nah, tadi kita katakan bisa karena kelainan anatomis, kelainan histologis, karena keganasan, karena gunakan obat tertentu, karena memakai alat tertentu, atau kelainan gangguan pembekuan darah. Nah, ini kita harus pilah satu-satu sehingga kita akan bisa berikan penanganan yang tepat dan terarah ya. Dan saran yang paling penting di sini cepatlah memeriksakan diri ke dokter ya. Bisa ke dokter kandungan terdekat di mana sahabat Telogorejo bertempat tinggal, atau monggo kalau bisa ke tempat kami Rumah Sakit Telogorejo, kita siap ya dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu. Kita punya banyak dokter kandungan di sini ya. Kemudian nah ini tadi ya, kita sudah punya metode ya, sudah punya sarana untuk deteksi dini kanker serviks. Ada pencegahannya tadi, gunakan vaksin sejak usia 13 tahun, ada untuk deteksi dini, bisa dengan Pap-smear di daerah-daerah yang terbatas fasilitasnya bisa dilakukan pemeriksaan IPA ya. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita tidak memeriksakan diri ya. Tadi saya katakan kalau misalnya sungkan bisa ke dokter kandungan yang perempuan, masalah biaya, pemerintah sudah sediakan BPJS ya dan seterusnya. Baik, dokter, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita masuk di kolom komentar dulu ya dok ya, sebelum ke sahabat Telogorejo yang sudah raise hand. Oke, dimulai dari atas nama Elia. Selamat siang Dokter Sugono, saya Elia izin bertanya, apakah penggunaan KB IUD bisa mempengaruhi siklus haid? Karena haid saya selalu mundur kurang lebih 10 hari dari bulan sebelumnya. Nah, ini mungkin banyak sekali dok pertanyaan tentang KB IUD. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi saya mau jelaskan di sini, IUD itu sendiri kan alat ya. Dia ya ada satu bahan mirip plastik tapi bukan plastik ya. Kemudian ada tembaga, ada perak. Jadi situ dia tidak ada kandungan hormonnya. Karena dia tidak ada kandungan hormonnya, itu tidak mempengaruhi siklus haid harusnya ya. Tidak mempengaruhi siklus haid. Nah, tetapi pada kasus yang tidak cocok dengan IUD ini, itu rahimnya akan berusaha menolak kehadiran benda asing di situ ya, sehingga rahimnya kontraksi terus sehingga ada flek. Sehingga tadi pada kasus pengguna IUD tadi adalah mixed bleeding ya, perdarahan di tengah siklus tadi ya. Nah, jadi harusnya haidnya teratur aja. Kalau haidnya mundur bukan karena IUD-nya, karena faktor lain. Tetapi yang jelas ada terjadi perdarahan di antara jadwal haid yang teraturnya ya. Jadi kalau tadi kita karena mundur 10 hari masih wajar juga sih, ya masih wajar juga 25 sampai 35 hari kan tadi siklus haid itu ya. Demikian. Oke, baik, semoga sudah terjawab Bu Elia. Selanjutnya mungkin kita ke raise hand dulu ya dok ya, kepada atas nama Ani Sulistiowati. Baik, kami persilakan. Mau tanya dok, 8 bulan yang lalu saya kan habis lahiran sesar. Saat ini saya masih ASI eksklusif. Oke. Terus tanggal 28 kemarin saya sempat telat haid 5 hari. Itu keluar sedikit terus berhenti sampai sekarang nggak keluar lagi. Kenapa ya dok? Iya. Oke, terima kasih Bu Ani.
Silakan Oke, dokter. baik, habis sesat, kemudian melakukan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif kan pengertiannya ASI kok ya untuk makan minum bayi ya. Nah, saya mau sampaikan di sini kalau ibu aktif menyusui itu adalah salah satu cara ber-KB juga ya. Nah, salah satu metode kontrasepsi adalah dengan ASI, pemberian ASI ya. Nah, kita bahasa Indonesia kita sebut ULAM ya. Laktasi amenorrhea method bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia MAL ya, metode amenorrhea laktasi ya. Jadi dengan si bayi mengisap ASI, maka refleks ke otak ya akan mengurangi hormon tertentu ya supaya ASInya terus keluar. Kalau hormon yang tadi saya bilang estrogen meningkat, ASInya akan berhenti. Nah, supaya ASInya terus jalan, maka hormon estrogennya turun, maka bisa haidnya terlambat terlambat mulai haid pertama atau kalaupun terjadi haid hanya sebentar ya. Jadi hal ini adalah hal yang wajar pada ibu yang memberikan ASI eksklusif ya. Jadi ini masih wajar. Demikian Bu Ani. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dokter, dari kolom komentar, apakah 1 tahun post-laparoskopi aman untuk persalinan normal? Ya, tergantung juga sih laparoskopi itu dilakukan operasinya di mana, ya? Apakah di rahimnya? Kalau bukan di rahimnya nggak ada masalah sih, ya nggak ada masalah. Kalau yang dilakukan operasi persis di rahimnya, ya memang kita butuh waktu ya minimal 2 tahun sih, ya. Tapi monggo bisa konsul dulu ke dokternya ya, dokter yang melakukan operasi tersebut, apa operasi yang dilakukan dan diperiksa kondisi yang terkini sekarang ya, sehingga bisa diberikan saran yang lebih tepat ya. Jadi kalau tadi kesimpulannya kalau bukan pada rahimnya sendiri ya nggak ada masalah ya. Kalau pada rahimnya sendiri pun kalau misalnya nggak ada keluhan ya minimal 3 bulan ya. Penyembuhan jaringan normal di tubuh kita itu kan minimal 3 bulan. Cuma kalau operasinya dilakukan pada rahim, maka nanti persalinannya harus secara sesar seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, PUA kronik atau maligna tadi itu apa harus dilakukan kuretase, dok, atau cukup dengan obat saja? Ada saudara yang takut dilakukan kuretase. Terima kasih. Ya, baik ya. Nah, kalau ada perdarahan haid yang nggak normal, yang berlebihan, atau ada perdarahan tengah tadi ya, tidak ada gunakan obat apa-apa, tidak ada gunakan KB apa-apa, maka kalau misal perdarahan ini terjadi pada orang yang berumur 40 tahun atau lebih, memang kita sangat sarankan untuk dilakukan kuret ya, kuret. Nah, atau dari pemeriksaan USG transvaginal kita lihat dinding rongga rahimnya tebal banget, hiperplasia. Tadi kan saya sudah katakan tadi kalau hiperplasia memang kita harus kuret sih ya. Dengan kuret tujuannya ada beberapa ya. Yang pertama dengan kuret itu kita akan menipiskan ya dinding rongga rahim, menipiskan endometriumnya sehingga nanti perdarahannya bisa berhenti, tidak berkelanjutan ya. Nah, kedua dengan kita kuret endometrium yang tebal itu kita harapkan nanti akan tumbuh endometrium yang normal sehingga nanti menstruasi akan normal lagi. Ketiga yang paling penting adalah dari bahan kuret tadi kita kirim ke laboratorium, dianalisa oleh dokter ahli sel sana untuk lihat, oh ini penebalannya karena faktor hormon, oh ini penebalannya karena mulai ada proses ganasnya ya. Jadi memang syarat mutlak sih kalau sudah berumur 40 tahun dari pemeriksaan ada penebalan dilakukan kuret ya. Kalau mungkin takut dilakukan kuret bisa kita lakukan histeroskopi ya. Histeroskopi namanya, kami di Telegraja juga bisa melakukan pemeriksaan histeroskopi ya. Nah, kalau dengan hasil setelah kuret kemudian di pemeriksaan patologi atau PA tadi ya, ternyata hasilnya nggak ganas nih, baru kita menggunakan obat gitu ya. Kita atur haidnya selama 3 siklus dengan menggunakan obat ya. Jadi mutlak dilakukan kuret kalau ada penebalan, kalau usia 40 atau lebih, karena secara statistik pada umur 40 tahun atau lebih itu resiko untuk terjadi kanker lebih tinggi seperti itu. Oke, baik dokter. Pertanyaan selanjutnya, pemeriksaan pada kandungan melalui USG transvaginal dan sebagainya lebih akuratnya sebaiknya sebelum atau sesudah periode menstruasi, dok? Tergantung mau periksa apa dulu nih, ya. Bisa periksa apa dulu nih. Misalnya pada kasus infertilitas ya, ini program hamil ya. Nah itu kita lakukan pemeriksaan USG transvaginal itu pada masa subur, yaitu antara hari ke-12, 13, 14 haidnya. Dihitung dari hari pertama dapatnya. Yang dianggap hari pertama adalah kalau haidnya sudah deras nih. Kalau awal-awalnya masih flat itu belum dihitung ya, belum dihitung. Nah, jadi kapan periksanya tergantung pada apa yang mau diperiksa ya, Mbak Revi ya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya pada kasus promil tadi ya di hari ke-13-nya, 13-14-nya. Kalau hanya cek biasa aja ya biasa haidnya bersih.
supaya pemisahannya tidak terganggu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya. Mungkin sahabat Telogrojo ada yang raise hand. Baik, kita lanjut ke kolom komentar terlebih dahulu, dokter. Ya. Wanita yang sudah pernah hamil dan melahirkan, apakah vaksinasi efektif untuk mencegah kanker serviks? Ya, oke. Mengenai vaksin, tadi kita anjurkan banget di remaja putri, ya. Mulai usia 13 tahun. Kenapa usia 13 tahun? Satu, nanti antibodi yang terbentuk lebih banyak dan lebih poten. Sehingga kita butuh 2 dosis aja ya, sehingga lebih hemat ya. Nah, selain itu kita anggap belum melakukan kontak seksual seperti itu. Nah, kalau yang usia di atas 15 tahun dari penelitian pembuat vaksin ini membutuhkan 3 dosis ya. Demikian juga yang sudah pernah kontak seksual, ya apalagi sudah pernah melahirkan ya. Nah, tetap efektif ya. Cuma pada yang sudah pernah kontak seksual sebelum kita lakukan vaksinasi, kita akan lakukan pap smear dulu ya. Pap smear dulu, kita lihat sel-sel serviksnya itu masih normalkah? Ya, kalau masih normal bisa kita lakukan vaksin ya. Kemudian kalau misalnya sudah mulai ada perubahan, kita terapi dulu seperti itu ya. Nah, jadi tetap efektif sih, walaupun memang kadarnya dari efektif kalau diberikan sejak remaja, tetap efektif. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Ya. Saya baru saja menikah, mengalami gangguan haid yaitu nyeri yang tidak wajar. Setelah saya periksa ke dokter kandungan, dokter memvonis saya mengalami gejala endometriosis. Lalu saya hanya diberikan obat anti nyeri haid. Yang saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan, dokter? Ya, pada kasus endometriosis sebaiknya cepat kita tangani sih ya, karena itu tadi yang kita sebutkan di depan. Ya, yang paling tidak kalau kasus endometriosis ini kita bilang bahaya sampai ganas, jadi ganas sih enggak sih ya. Mengancam jiwa enggak juga sih ya. Tetapi itu dia tadi akan menurunkan kesuburan pada wanita tersebut, menyebabkan infertilitas ya, ketidaksuburan satu. Kedua akan sebabkan pelengketan tadi sudah kita jelaskan. Ketiga ya nyeri haid yang hebat tadi ya, itu sangat mengganggu. Ya harusnya ini kita obati ya. Bisa pengobatannya macam-macam ya, tergantung kondisinya. Kondisi saat ini pengobatannya ada bisa dengan suntikan ya. Suntikan itu kita suntik sebulan sekali ya. Sebulan sekali, jumlah suntikannya itu minimal 3 kali, maksimal 6 kali sih ya. Jadi 3-6 bulan masa suntiknya. Kemudian sekarang juga sudah ada obat minumnya ya, sudah ada obat minumnya. Terus ketiga ya sebaiknya ya dilakukan laparoskopi sih, laparoskopi langsung ya, kalau ada kita temukan endometriosisnya kita langsung ambil atau langsung kita bakar ya dengan alat laparoskopi ini. Jadi sebaiknya itu cepat ditangani sih ya. Oke. Baik. Dokter, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk di kita. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya, dari atas nama Yose Giovanni. Izin mau tanya dok, jika sirkulasi haid hanya 21 hari dan setiap kali haid hanya 3 hari, apakah normal? Ya, satu dari segi jumlah hari ya, jumlah hari haid yang normal adalah 3-7 hari. Jadi kalau hanya 3 hari sih termasuk normal ya. Kemudian berapa hari, berapa banyak jumlah darah haid itu tergantung pada ketebalan endometriumnya ya, tergantung ketebalan endometriumnya. Ketebalan endometrium itu dipengaruhi juga oleh kadar hormon estrogen progesteron tadi yang sudah kita sebutin ya. Nah, kedua kalau tadi siklusnya berapa? 21 hari ya. 21 hari. Ya, 21 hari masih bisa kita bilang wajar walaupun terlalu dekat ya. Kita lakukan beberapa pemeriksaan dulu ya. Kalau pemeriksaan lain batas normal-normal aja, maka bisa kita atur haidnya ini dengan obat-obat hormonal ya. Ya, bisa kita buat siklusnya lebih teratur antara 25 sampai 35 hari. Jadi saran saya ke dokter kandungan sih untuk kita bantu regulasi haid namanya ya. Ngatur haidnya selama 3 siklus supaya berikutnya akan teratur lagi. Oke, baik. Baik dokter, ini ada yang terakhir dokter yang raise hand ya dok ya. Kami persilakan atas nama Desti Wahana. Caranya saya dari remaja itu kan haidnya itu kurang teratur, 45 hari terus. Oke, 45 hari. Sampai saat ini saya sudah punya anak 1. Iya. Dan saya mau tanya lagi, untuk ibu saya umur 49 itu udah lama, mau 1 tahun enggak haid itu atau udah menopause ya? Oke, Ibu. Maaf, untuk usianya berapa Ibu? Ibu saya usianya 49. 49. Oke, baik.
Terima kasih. Silahkan Iya, dokter. Saya mau jelaskan juga pada remaja putri ya. Pada remaja putri memang haidnya belum teratur sih ya, belum teratur haidnya, bisa jauh jaraknya ya, dan itu sebenarnya nggak perlu kita obati apa-apa ya. Karena pada remaja putri itu kadar hormonnya memang belum stabil ya, belum stabil. Belum lagi karena pada usia remaja ini ya sangat aktif, tadi kita bilang kalau sangat aktif kan akan membuat haid terlambat ya. Kedua dari segi psikisnya ya, pada remaja itu masih jiwa berontaknya ya. Kadang-kadang dilarang orang tua, mangkel, mendumel, dalam hatinya itu akan mempengaruhi haidnya. Jadi pada remaja putri agak terlambat haidnya, tapi nggak ada kelainan itu nggak perlu kita obati ya. Terus kedua pertanyaan tadi umur 41 pengen 49 tahun dok. 49. Ya, kita anjurkan begini ya, usia yang paling fisiologis untuk hamil dan melahirkan itu sebenarnya usia 20 sampai 30 tahun, yang paling sehat, paling aman, paling normalnya ya. Tetapi usia 30 sampai 34 juga boleh sih, tapi dengan pengawasan ketat. Nah, pada usia 35 tahun dan seterusnya kita harapkan tidak terjadi kehamilan lagi sih ya, karena banyak hal negatifnya yang kita takutkan bisa kejadian ya. Ada risiko ke ibunya bisa hipertensi yang kita sebut preeklamsia ya. Bisa juga terjadi kecacatan janin karena kualitas sel telur, kualitas sperma kurang bagus ya. Kalau memang tidak ada hal yang sangat mendesak, saya pikir tundalah, tidak perlulah hamil pada usia 49 ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Dokter Sugono untuk segala pengetahuan dan informasinya seputar gangguan haid nih dok. Untuk sahabat Telogorejo yang mungkin pertanyaannya belum bisa dibacakan, bisa langsung konsultasi lebih mendalam dengan Dokter Sugono, bisa reservasi terlebih dahulu di 02486466000 atau bisa langsung datang ke klinik kandungan di lantai 5. Sebelum kita mengakhiri acara, mungkin ada take home message terlebih dahulu dokter untuk seluruh sahabat Telogorejo. Oke, untuk semua sahabat Telogorejo, terutama yang kalangan putri ya, yang wanitanya, memang begitu kompleksnya ya pada wanita, menciptakan sedemikian kompleksnya, maka itulah dibutuhkan seorang dokter yang spesialis di bidang wanita gitu ya, maka adalah spesialis dan penyakit kandungan. Nah, karena demikian kompleksnya, maka pihak ibu-ibu sendiri ya harusnya ada kesadaran untuk memeriksakan diri, memeriksakan daerah kewanitaannya, alat-alat reproduksinya ya, nggak perlu sungkan, sama halnya misalnya bagaimana kesehatan yang lain lah, tiap 6 bulan kita lakukan pemeriksaan seperti itu, apalagi kalau ada keluhan. Nah, kadang-kadang saya lihat ini suka ngeremehin, nggak apa-apa ya, itu membuat kita terlambat. Nah, kalau terlambat nanti penyakitnya lebih berat, dan kalau keganasan sudah menjalar kemana-mana, sehingga pengobatannya lebih sulit, biayanya lebih banyak. Demikian saya sarankan ya segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Dokter Sugono. Sehat selalu. Semoga nanti next kita bisa webinar kembali ya dok ya. Untuk seluruh sahabat Telogorejo, jangan lupa follow Instagram kita di @rs.telogorejo dan subscribe channel YouTube kita di SMC-RS Telogorejo untuk mendapatkan informasi-informasi seputar Rumah Sakit Telogorejo. Dan untuk semua sahabat Telogorejo, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan Sharing with Expert next episode. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan webinar kesehatan bersama ekspertis SMC-RS Telogorejo. Saya Raisla Dina pamit undur diri, tetap prokes, jaga kesehatan, sampai jumpa.